Baik, pada video tutorial berikut ini kita akan membahas tentang proses pengolahan data master jenis. Kalau Anda perhatikan di modul kuliah, sebenarnya bagian master jenis ini sama persis dengan bagian pada form satuan yang sudah dibuat. Yang pertama adalah desain terlebih dahulu rancangan seperti tampilan yang sudah ditampilkan ini. Pada video berikut ini saya cuma akan mengulang kembali. Secara umum logika persisnya sama. Pada bagian pertama kita bahas terlebih dahulu untuk tambah data. Yang pertama adalah logika berpikirnya. Pada saat penekanan proses tambah, dimulai atau dipicu dengan penekanan tombol tambah terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankannya, setelah form ini jalan, saya pindahkan terlebih dahulu ke Properties, klik kanan dari Solution Explorer, pindahkan ke Properties. Di bagian Startup Form-nya pindahkan dulu ke form jenis, karena awalnya adalah form satuan, sebab form satuan yang buat pertama kali. Saya pindahkan ke form jenis, dan setelah itu saya jalankan. Maka yang tampil pertama sekarang adalah form jenis. Awalnya data ini tidak ada. Awal kerja sama seperti yang sudah dijelaskan pada form satuan. Klik terlebih dahulu tombol tambah ini. Setelah itu, diam-diam tandai variabel ubah dengan nilai false. Nilai false ini berarti untuk proses simpan insert into. Aktifkan semua textbox isian. Textbox ini akan aktif kembali semua. Tanda aktif berwarna putih bisa diisi. Misalnya saya isi dengan ATK. Setelah semua textbox isian bisa diisi, maka dimungkinkan untuk diisi. Langkah berikutnya diam-diam, semua tombol akan dinonaktifkan. Tombol simpanan batal berfungsi sebaliknya menjadi aktif kembali. Kemudian, kosongkan semua isian seperti yang tadi sudah ditampilkan, dan kita siap untuk mengisi data. Pada saat tekan tombol simpan, variabel ubah akan dicari. Kalau bernilai false, berarti query yang akan jalan adalah insert into. Maka dia akan insert into nilai variabel textbox kode jenis ke kolom atau field kode jenis yang ada di tabel jenis. Begitu juga dengan nama jenis yang terisi alat tulisan kantor ini ke dalam kolom atau field nama jenis yang ada di tabel jenis. Maka hasil dari penekanan tombol simpan adalah query berfungsi pindahan data kembali ke kolom bersangkutan. Maka proses penambahan data sudah selesai. Jika sepanjang proses pengisian data ini saya nekat mengisikan sesuatu yang sudah ada dan saya tekan tombol simpan, maka akan muncul notifikasi bahwa kode jenis sudah terdaftar. Dengan demikian, pada saat query simpan ini dieksekusi, sebelum proses query dapat dilakukan, proses select atau proses filter query terhadap pencarian data kode jenis dilakukan terlebih dahulu. Setelah kode ini terdaftar, ada maka ditolak, tidak boleh, bisa untuk dimasuki. Bagaimana secara sintaks? Secara sintaks kurang lebih seperti demikian. Pada saat tombol tambah ditekan, maka variabel ubah akan bernilai false. Metode aktifkan true akan bekerja. Metode ini seperti latihan pada form master satuan, berfungsi untuk mengaktifkan semua objek isian. Karena parameter true yang dikirimkan ke metode tersebut. Aktifkan tombol false berarti semua tombol akan dalam kondisi disable, tidak bisa untuk diisi, tidak bisa untuk dipilih. Dua tombol yaitu simpan dan batal akan berfungsi sebaliknya, not false berarti true, kedua tombol itu akan bisa dalam keadaan dipilih. Textbox dikosongkan semua dan kode jenis siap untuk diisi
caranya pindahkan ke fokus isian di text box kode jenis. Setelah diisi dan dikenahi penekanan tombol simpan, maka query akan memeriksa apakah kode jenis yang diinputkan sudah pernah terdaftar di tabel atau belum. Maka query yang bekerja adalah select kode jenis from jenis, where kode jenis sama dengan tanda petik tunggal. String ini kemudian digandeng diikuti dengan text box kode jenis .text, kemudian ditutup lagi, digandeng lagi dengan tanda petik tunggal. Maka query utuh berbunyi select kode jenis from jenis, where kode jenis sama dengan tanda petik tunggal A, T, K, tanda petik tunggal. Setelah dieksekusi, maka pasti hasilnya kode jenis sudah terdaftar, seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Sebaliknya, jika tidak memiliki data, alias datanya dihasilkan empty result set, kolom tidak pernah ada dalam tabel, kolom isian kode jenis tidak pernah ada dalam tabel, maka query berikutnya yang berjalan adalah query insert into. Maka perhatikan sintaks query-nya, ya, kurang lebih masih mudah karena cuma 2 kolom. Insert into jenis, buka kurung kode jenis nama jenis. Sesuaikan dengan nama atau judul kolom atau judul field yang ada di tabel jenis database yang sudah dibuat. Values tanda kurung tanda petik tunggal, ini satu paket string digandeng dengan txt kode jenis .text, digandeng lagi dengan tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal lagi untuk string kedua yaitu nama jenis, dan ditutup dengan tanda petik tunggal dan kurung penutup. Maka query utuhnya adalah insert into jenis, kode jenis, nama jenis, kurung, values buka kurung, tanda petik tunggal, A, T, K, tanda petik tutup, koma, tanda petik tunggal lagi, alat tulis dan kantor, lalu tanda petik tutup dan kurung penutup. Maka ini menjadi satu paket utuh query insert into. Maka kalau dieksekusi, sekali lagi saya tunjukkan secara program. Kalau saya tekan tombol tambah dan saya isikan sesuatu yang sudah ada di sini, kemudian saya tekan tombol simpan, ini bisa dipicu seperti ini karena query sebelumnya select kode jenis from jenis, where kode jenis sama dengan tanda petik tunggal A, T, K, tanda petik tutup. Maka hasilnya adalah query diperoleh, query-nya dapat ATK di baris kedua ini, maka muncullah kode jenis sudah terdaftar. Sebaliknya, kalau saya mendaftarkan sesuatu yang belum pernah ada, misalnya kosmetik, lalu saya tekan tombol simpan, maka hasil pencariannya menghasilkan kondisi else, kondisi tidak ditemukan. Maka yang bekerja adalah query yang kedua ini. Insert into jenis, kode jenis nama jenis, values, buka kurung, tanda petik tunggal, KOS, tanda petik tutup, koma, tanda petik tunggal lagi, kosmetik, tanda petik tutup lagi, dan kurung penutup. Maka query-nya akan bekerja sebagaimana mestinya. Saya lanjutkan sekaligus paket video ini dengan ubah. Ubah juga relatif mirip logika berpikirnya dulu. Ubah hanya bisa dilakukan kalau ada data untuk dirubah. Maka pastikan data grid view 1 row enternya sudah berisi code mirip seperti yang sudah dilakukan di text box di latihan terdahulu, yaitu di master satuan. Cuman ini menjadi kode jenis dan nama jenis mengikuti dari nama objek yang sekarang kita bicarakan di form jenis. Nah, selebihnya code-nya tidak ada perbedaan,
karena query yang kita hasilkan juga akan serupa. Selanjutnya, pada saat proses pemindahan data ke atas, lakukanlah penekanan tombol ubah. Jadi kalau ini diteruskan, saya sudah pilih data ini, misalnya pilih ATK, maka data ini sudah pindah ke atas. Saya menekan tombol ubah, maka diam-diam flag ubah akan bertanda bernilai true. Pada saat flag ubah bernilai true, maka semua text box akan hidup kembali. Tapi matikan kembali text box kode jenis, karena ini primary key-nya. Kemudian semua tombol mati, tombol simpan dan batal hidup kembali, agar bisa ditekan. Setelah itu, pada saat tekan tombol simpan, maka tidak perlu lagi perintah untuk pencarian atau select. Karena query ini sudah pasti memunculkan data ketemu. Yang perlu dilakukan adalah mengeksekusi query update untuk mengubah data dari data awal menjadi data yang kita ubah. Ini contoh alat tulis dan kantor ini, dannya saya ganti dengan simbol. Maka apa yang terjadi? Query yang bekerja tetap di tombol simpan, tapi query kedua yaitu tombol update. Kalau Anda perhatikan banyak code yang saya tandai, ini sama seperti di modul. Yang saya sudah ketikkan ini adalah yang saya sampaikan pada saat Vicon. Saya lebih cenderung menggunakan cara yang gabung string dibandingkan cara yang menggunakan parameter. Nah, pada saat Anda bekerja nanti, terserah, Anda boleh menggunakan cara parameter, Anda juga boleh menggunakan cara langsung yang gabungan string. Asal tipsnya, query dasar untuk insert, update, dan delete itu wajib dikuasai. Maka query yang jalan adalah update jenis, set nama jenis sama dengan tanda petik tunggal, digandeng dengan text box alat tulis dan kantor ini, diikuti tanda petik bentuk, spasi, where kode jenis sama dengan tanda petik tunggal, digandeng lagi dengan ATK yang diberikan petik awal dan petik penutup. Maka kalau saya simpan ini, query yang bekerja adalah dia mengubah data dari awal menjadi yang terakhir. Maka query-nya sudah bekerja. Terakhir, untuk video tutorial hari ini adalah untuk hapus. Hapus juga sama. Pilih data yang mau dihapus, klik tombol, kemudian konfirmasikan mau dihapus atau tidak. Jika ya, maka hapus. Jika tidak, ya tidak ada proses penghapusan, data kembali seperti semula. Nah, persis seperti latihan terdahulu, ini juga kurang lebih sama. Pada saat jalan, misalnya ya, ini data yang salah ini saya hapus. Tekan hapus, maka awalnya ini harus dipilih dulu, tekan hapus. Maka dia akan muncul data ini akan dihapus. Kalau benar, jawabnya yes, terpicu dari message box yang ada ini. Maka dia akan menjalankan query delete from jenis, where kode jenis sama dengan tanda petik tunggal, txt kode jenis.text diikuti tanda petik tutup. Bahasa query-nya delete from jenis, where kode jenis sama dengan a tanda petik. Maka kalau dieksekusi, query akan bekerja dan isi grid jenis akan bekerja untuk membaca kembali data sehingga gridnya akan menyesuaikan dengan data terupdate. Nah, maka hasilnya sudah berfungsi. Tambah, ubah, dan hapus sudah saya jelaskan di dua edisi, satu Vicon untuk master jenis dan satu Vicon untuk master satuan dan satu video tutorial untuk form jenis. Nah, jadi silakan dilanjutkan. Jika ada hambatan atau masalah, silakan komunikasikan melalui media pembelajaran yang ada. Nah, target minggu ini di 2 pertemuan, hari Senin, Selasa, atau Senin atau Selasa, serta hari Rabu ya, Rabu yang pembelajaran kedua.
di minggu ini. Saya harap materi untuk jenis dan materi untuk satuan sudah siap. Pertemuan berikut kita akan masuk ke master barang. Di master barang kita sudah ada relasi dengan barang dengan satuan dan jenis. Baik, demikian tutorial untuk kali ini.